Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ainur Riza Masruroh, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25011911238 pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025 di SMPN 1 Beji akan melaksanakan uji kinerja dengan tema mawas diri dalam menjalani kehidupan dengan cara beriman kepada malaikat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat barokah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minati. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk. Siapa? Arya, terus sama Rangga. Kenapa? Rangga sakit. Terus? Arya tanding. Oh, berarti dispensasi. Oke, berarti 3 anak yang tidak masuk hari ini. Oh, 2 anak. Oke. Anak-anak, Bu Riza, ya, supaya kalian lebih fokus dalam menerima pembelajaran, coba sekarang kalian berdiri terlebih dahulu. Nah, kita tepuk-tepuk ya, biar semangat. Oke. Kalau Bu Riza bilang tepuk 1, maka kalian tepuk. Kalau Bu Riza bilang tepuk 2, maka kalian tepuk 3. Kalau Bu Riza bilang tepuk 3, maka kalian tepuk. Nah, awas ya. Ini adalah untuk melatih atau meningkatkan konsentrasi kalian ketika pembelajaran. Siap? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, hebat. Nah, ini lebih cepat. Tepuk 2, tepuk 1. Ayo. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2. Oke, tepuk banyak. Hebat. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Nah, saya lihat semuanya sudah dalam keadaan rapi, bangku-bangkunya sudah rapi, berarti sudah siap menerima pembelajaran. Anak-anak, hari ini ya kita masuk di bab 2. Nah, di semester ini kita masuk di bab 2, materinya adalah tentang mawas diri dalam menjalani kehidupan. Nah, yaitu dengan cara beriman kepada malaikat. Nah, hari ini berarti kita belajar tentang
malaikat. Iman kepada malaikat. Kira-kira rukun iman yang keberapa? Iman kepada malaikat? 2. Betul? Bukan 3? Ya betul, 2. Nah, apa rukun iman? 1. Percaya pada Allah. 2. Percaya malaikat. 3. Percaya pada kitab. 4. Percaya Rasulullah. 5. Percaya hari. 6. Percaya qada. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, membuat infografis mengenai tugas para malaikat dan manfaatnya dalam menumbuhkan karakter positif. Nah, sehingga tertanam keyakinan bahwa Allah telah mengutus malaikat serta terbiasa beramal baik dan menjauhi amal buruk. Yang kedua adalah menganalisis manfaat beriman kepada malaikat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari untuk menumbuhkan sikap positif. Jadi nanti kita belajar infografis itu apa. Nah, nanti kita belajar. Kemudian menganalisis kira-kira apa sih manfaatnya iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita akan belajar. Nah, sebelum itu anak-anak kita bentuk kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 atau 3 orang. Nah, kalian nanti ini sebenarnya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Berarti nanti kita setelah saya menjelaskan sedikit materi tentang ini, kalian berputar ke teman satu kelompoknya. Nah, duduknya harus dalam satu kelompok. Sebelum itu, Bu Riza ingin tahu. Di sini, di situ ada gambar apa kira-kira? Ya, pernahkah kalian berada di ruang yang diawasi oleh CCTV? Pernah. Terus, apa yang kalian rasakan jika berada di ruang yang terdapat CCTV-nya? Coba, yang mau berani menjawab kira-kira bagaimana rasanya? Oke, Ulwan. Takut untuk melakukan hal yang tidak-tidak. Bagus. Ya. Ragu-ragu mau melakukan aktivitas. Ragu-ragu seperti takut ya, ada yang mengawasi. Kalau melakukan aktivitas boleh. Sip. Terus? Canggung ya, hampir sama dengan ragu-ragu. Kayak ada yang gimana ya nanti kalau saya melakukan ini. Nah, itu sama. Allah ya menciptakan makhluk yang jauh lebih canggih daripada sisi TV. Nah, siapakah makhluk tersebut? Siapa? Malaikat, betul sekali. Nah, coba sekarang kita saksikan kalian video tentang malaikat. Tolong perhatikan video ini. Tolong perhatikan. Nah, ini pernahkah kalian merasakan berada dalam ruang yang ada CCTV-nya? Apa yang kalian rasakan? Nah, kan selalu berhati-hati. Tadi ada yang menjawab, takut Bu, mau melakukan sesuatu yang tidak-tidak. Nah, atau melakukan perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, ada makhluk yang diciptakan Allah lebih canggih daripada namanya CCTV. Nah, siapakah itu? Malaikat. Nanti
Berarti malaikat itu mengawasi dan mencatat amal perbuatan kita. Nah, orang tidak akan melakukan hal-hal yang konyol. Nah, mau melakukan apa duduk yang tidak sopan tidak berani. Di situ. Nah, malaikat itu ada berapa malaikat? 10 itu yang wajib kita ketahui, tapi sebenarnya malaikat itu ada banyak sekali. Tapi yang 10 yang wajib kita ketahui. Nah, ada yang mengatur rezeki dan lain sebagainya, ada yang mencabut nyawa dan lain sebagainya. Oke, sekarang nah, coba tadi kan ada yang menyebutkan ada berapa malaikat, ada 10 Bu yang wajib diketahui. Sekarang Bu Riza pengen ngetes, kira-kira apakah kalian tahu nama-nama malaikat dan tugasnya? Nah, ini nanti caranya kalian maju secara berpasangan dengan teman sebangku. Ada yang memperagakan, nanti saya beri kode tugas malaikatnya, malaikat apa yang akan diperagakan. Nah, satu orang lagi sebelah sana nanti menjawab apa yang diperagakan oleh temannya. Itu, paham? Nah, ketika memperagakan tidak boleh mengucapkan satu kata pun. Hanya boleh dengan memperagakan, boleh menggunakan properti yang ada di sekolah, terserah di kelas maksudnya. Menggunakan properti yang ada di kelas apa saja boleh kalian gunakan. Oke, siap nggih? Sekarang yang memperagakan ini siapa? Tiara dan ya, silakan Nak. Satunya sebelah sana, hadap ke utara. Agak ke sana Nak. Hadap ke utara. Nah. Oke, silakan komunikata. Ayo silakan. Ditebak ya, kira-kira malaikat apa dan tugasnya apa? Nah, malaikat mungkar nakir tugasnya apa, Nak? Menanyakan apa kira-kira? Di alam kubur ya. Yang bertanya di alam kubur. Oke, bagus, tepuk tangan untuk Tiara. Selanjutnya siapa lagi ya? Sorry. Ulwan dan temannya. Coba. Furqon. Yang Furqon menebak. Oke, berarti ke sana hadap ke utara. Ya. Oke, siap, silakan. Mau minta bantuan? Oke, silakan. Ayo. Ya, silakan. Gimana, Ulwan? Oh, disuruh tiduran. Oke. Oh. Malaikat Israel. Tugasnya? Oke, bagus, tepuk tangan untuk Ulwan dan Furqon. Bagus. Hebat, ini menjadi peraganya. Oke, satu lagi ya. Siapa? Ariel. Oh, Zidan. Sorry. Ayo silakan maju ke depan. Ada ke sana ya. Oke. Boleh menggunakan properti yang ada di kelas. Pakai apa? Mau pakai apa? Oh, langsung. Apa?
malaikat meniup trompet sangkakala. Oke, tepuk tangan untuk Zidan dan Teguh. Oke, bagus. Nah, ternyata dari ketiga ini, insya Allah dari ketiga ini kan sudah paham. Insya Allah semuanya tahu ya tugas-tugas malaikat. Maka dari itu Bu Riza, ini sebentar, akan membagikan LKPD. Nah, silakan duduknya dengan kelompoknya, diputar mejanya, kursinya. Nah, tinggal ya enggak apa-apa. Nah, ke situ. Oke. Saya bagikan link Google Sheet. Nanti kalian buka. Nah. Tujuh. Udah? Silakan kalian buka di grup kelas 7C. Di situ ada link Google Sheet. Kalian buka. Nah, tampilannya sama dengan yang di sini. Nanti ya, setiap kelompok perwakilan satu anak untuk memutar spinner Nah, di sini memutar spinner ini sudah kelihatan. Nanti maju ya. Setiap kelompok satu anak maju untuk memutar spinner, kemudian mengambil nama kelompok. Kalau mendapat, misalnya mendapat malaikat Israfil, berarti ambil di sini malaikat, nama malaikat Israfil. Kemudian kalian taruh di mejanya. Ya, ini sebagai nama meja, biar tahu nanti bagian-bagiannya apa. Kemudian yang kedua, mengambil LKPD di sini, ya, sesuai dengan nama malaikat yang didapat. Selain itu, kalian juga mengerjakan Canva yang tampilannya sama dengan seperti ini, tapi nanti kita presentasinya langsung lewat ini ya, lewat apa? Canva, biar lebih jelas, nanti bisa dilihat teman-temannya hasil penggunaannya. Nah, tampilannya nanti seperti ini Canvanya. Nah, di sini kalian scroll nanti ke bawah. Kalau sudah mendapat nama malaikat, tinggal mengklik nama-nama malaikat yang mana yang kalian dapatkan. Diklik, di situ adalah link Canva. Silakan kalian edit. Isinya sesuai dengan yang kalian kerjakan di lembar kerja ini. Boleh kalian tambahi gambar apapun, yang penting kreatif ya, dan tidak keluar dari tema yang kalian kerjakan. Itu nggih. Jadi nanti bisa membagi tugas. Ada yang mengerjakan di sini, ada yang menulis di atau mengerjakan di Canva, ada yang mencari materinya. Nah, karena kita mencari kira-kira tugasnya malaikat itu apa, kemudian cara beriman kepada malaikat itu bagaimana, dan hikmah beriman kepada malaikat. Seperti itu. Ada pertanyaan? Paham? Paham. Oke, sekarang perwakilan setiap kelompok, satu orang maju ke depan. Nah, silakan samain dulu, boleh. Ini diklik, spin it, gitu ya. Oke. Nah, coba dilihat di layar. Mendapat malaikat Jibril, silakan ambil malaikat Jibril. Nah, nih namanya, silakan diklik.
Oke, kira-kira mendapat apa? Israel. Malaikat Israel, silakan dicari malaikat Israel. Satu lagi. Malaikat Raqib. Oke. Awas. Biru nggih. Ayo nak. Jalan, diklik. Malaikat Oke, silakan dicari. Kalau sudah langsung kembali ke kelompoknya. Silakan. Oke. Nah. Oh ya, malaikat Malik. Silakan dibuka Google Sheet-nya, di scroll ke bawah. Di situ ada nama-nama malaikat. Nih, silakan klik sesuai dengan nama malaikat yang kalian dapatkan. Nah, ini ya, silakan diklik. Ada yang masih kesulitan membuka? Itu pakai Canva. Bisa Canva semuanya kan, nggih? Bisa. Oke. Nah, silakan bekerja sama. Ada yang mencari materi apa? Jawabannya, ada yang mengedit di Canva, ada yang menulis. Nah, semuanya harus bekerja. Jangan lupa menuliskan nama anggota kelompoknya di belakang kertas. Ini hikmah, nak? Iya. Ini hikmah beriman kepada malaikat atid. Ini diganti. Boleh, silakan. Boleh, sip. Nanti dipresentasikan ke depan satu persatu kelompok. Ya. Nama kelompoknya ditaruh di belakang. Ya boleh ditambah, diedit, terserah sampean. Ya, boleh. Sudah, kelompok ini sudah, kelompok sana sudah, belakang sudah, kelompok Tiara sudah. Habis ini sudah, belakang kelompok malaikat Ridwan belum, kurang sedikit. Ya, ini tinggal sedikit, masih banyak. Oke, sekarang nak, jangan lupa ditulis di lembar LKPD yang sudah Bu Riza bagikan ya. Sudah, oke, baik. Kalau sudah selesai, silakan disiapkan untuk presentasi. Ya. Nanti yang bagian menjelaskan ini siapa, yang bagian menjelaskan hikmahnya siapa, silakan dibagi. Harus bisa menjelaskan ya. Ayo sudah ya. Sekarang yang maju dari kelompok ini ya, kelompok malaikat Raqib. Oke, silakan maju ke depan. Yang lainnya perhatikan temannya ketika presentasi. Tepuk tangan untuk kelompok malaikat Raqib. Ini nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan kelompok malaikat Raqib. Silakan. Nah, tugas malaikat Mencatat amal yang baik yang dilakukan manusia. Cara beriman kepada malaikat Raqib ialah menjauhi perbuatan tercela. Ini.
Nomor 9. Hikmah beriman kepada malaikat raqib ialah mendorong untuk berbuat baik. Oke. Silakan yang bertanya pada nanti kelompok ini ya. Oke. Sudah selesai? Oke. Anak-anak, nah, silakan yang ingin bertanya dari kelompok malaikat raqib. Kira-kira apa yang perlu ditanyakan? Silakan bertanya, angkat tangan, sebutkan namanya. Ayo, silakan. Malaikat raqib. Apa tadi tugasnya? Mencatat amal baik. Ya. Ayo coba. Silakan bertanya. Oke, bagus. Ya. Contoh cara beriman kepada malaikat raqib. Nah, ini temannya bertanya. Nah, menjauhi perbuatan tercela dan berusaha meningkatkan amal baik, karena di sini malaikat raqib tugasnya adalah mencatat amal baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok malaikat raqib. Oke, silakan anak. Selanjutnya yang akan maju adalah dari malaikat atid. Tepuk tangan dulu untuk malaikat atid, kelompok malaikat atid. Oke, silakan maju ke depan. Saya tampilkan dulu. Oh, ini adalah bentuk video, dibuat dalam bentuk video, bagus sekali. Sama dipaskan, Bu. Ya, oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok malaikat atid akan mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk sebelum mempresentasikan, kami perkenalkan nama-nama anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ulwana Syakur Fawas. Perkenalkan, nama saya Lalu kami akan mempresentasikan tentang malaikat atid. Tugas malaikat atid adalah mencatat amal buruk. Saya dipegang saja. Hikmah beriman kepada malaikat atid adalah meningkatkan rasa mawas diri dan tanggung jawab. 2. Mendorong untuk menjauhi kemaksiatan. 3. Memperkuat keimanan kepada hari akhir. Cara beriman kepada malaikat. Hikmah beriman kepada malaikat meningkatkan rasa mawas diri dan tanggung jawab, mendorong untuk menjauhi kemaksiatan. 3. Memperkuat keimanan kepada hari akhir. Oke, sudah. Ya, silakan yang ingin bertanya, angkat tangan. Ayo. Oke, Ada yang mau ditanyakan? Tugas malaikat atid. Tugas malaikat atid adalah mencatat amal buruk. Tugas malaikat atid ialah mencatat amal buruk. Boleh, sip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah, tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok malaikat atid. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebenarnya hasilnya ini bagus sekali, ya, lengkap isinya.
Tapi dimohon setelah ini kelompok selanjutnya untuk lebih memperkeras suaranya supaya terdengar oleh teman-temannya. Oke, satu kelompok lagi dari kelompok malaikat Israfil. Oke, silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok malaikat Israfil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok malaikat Israfil. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Tugas malaikat Israfil meniup trompet sangkakala. Cara beriman kepada malaikat Israfil. 1. Meyakini keberadaan dan tugas Israfil. 2. Meningkatkan kesadaran tentang hari akhir. 3. Mempersiapkan diri dengan amalan baik. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Meningkatkan ketakwaan. 3. Mempersiapkan diri dengan baik. Ada yang ditanyakan? Nah, oke, bagus. Bagaimana cara beriman kepada malaikat Israfil? Ya, silakan dijawab. Meyakini keberadaan dan tugas Israfil, meningkatkan kesadaran tentang hari akhir, mempersiapkan diri dengan amalan baik. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok malaikat Israfil. Silakan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semua kelompok sudah presentasi di depan, ya, mempresentasikan malaikat Jibril, malaikat Malik, malaikat Ridwan, dan sebagainya, 10 nama malaikat. Nah, kemudian, nah, kira-kira setelah kita belajar cara beriman kepada malaikat, ya, menganalisis bagaimana hikmah apa jadi, beriman kepada malaikat, nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwa malaikat diciptakan oleh Allah untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah, ya, dengan tugasnya masing-masing supaya manusia bisa berhati-hati, atau dalam hal ini adalah bermawas diri, berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, ya, karena ada malaikat yang mengawasi kita. Kalau kita beriman kepada malaikat, otomatis ketika kita mau melakukan perbuatan buruk, ingat bahwa ada malaikat yang mengawasi diri kita. Nah, itu adalah manfaat, ya, korelasinya antara beriman kepada malaikat dan menimbulkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tadi ada yang bilang
Ada yang ingin memperdalam ilmu agama. Ya, karena apa? Supaya tahu mana yang benar, mana yang salah, supaya tahu bagaimana tata cara sholat. Karena nanti ketika di akhirat yang ditanya terlebih dahulu adalah bagaimana sholatnya. Nah, seperti itu. Nanti ada namanya malaikat apa nak? Yang menjaga alam kubur. Menanya alam kubur, malaikat mungkar nakir. Nih, akan ditanya, man rabbuka? Siapa? Allah. Siapa Tuhanmu? Allah. Man nabiyuka? Siapa? Man imamuka? Siapa? Imammu. Nah, kita tidak perlu untuk menghafal. Nah, nanti ketika di alam kubur, kalau kita menjalankan semua perintah-perintah Allah, ya, baik itu sholat, ya, puasa dan sebagainya. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir, otomatis kita akan bisa menjawab. Maka dari itu, ya, ayo kita memperbanyak amal soleh. Ya, karena ada malaikat roket, apa nak, yang mencatat amal baik. Kita tinggalkan amal buruk karena ada malaikat atid yang mencatat amal buruk. Nah, kalau kita beriman kepada malaikat, otomatis ya, kita akan bersikap hati-hati, bersikap mawas diri dalam melakukan suatu perbuatan atau ucapan. Karena kita diawasi oleh malaikat. Oke. Demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui ya, tugas-tugas malaikat, mengetahui cara beriman kepada malaikat dan mengetahui hikmah beriman kepada malaikat, menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya, lebih rajin ibadahnya, lebih banyak melakukan amal-amal soleh. Nah, gitu. Oke. Baik anak-anak, setelah tadi sudah presentasi, kemudian kita ambil kesimpulan terkait materi hari ini. Nah, selanjutnya untuk mengetes bagaimana pemahaman kalian terhadap materi hari ini tentang mawas diri dan introspeksi dalam beriman kepada malaikat, kalian saya beri tugas melalui Google Form. Silakan dicek di HP-nya masing-masing. Nah, di situ sudah muncul. Nah, silakan dikerjakan. Oke, kalau sudah selesai, silakan klik kirim. Di situ ada 10 soal. Ya. Silakan kalau sudah selesai klik kirim. Ya. Sudah selesai anak-anak? Oke, baik. Nah, sebelum kita akhiri, kita baca doa akhir majelis terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti hari ini kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh kembali.